Rahayu, selamat malam Pak Budi. Rahayu, Ya. selamat malam. Ya, terima kasih Pak Budi atas kesempatannya sehingga saya boleh berdialog bersama Pak Budi pada malam hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Budi mengenai akhir zaman. Ya. Menurut Pak Budi, akhir zaman itu kapan terjadinya Pak Budi? Apakah sekarang ini sudah sedang terjadi atau kapan Pak Budi? Karena dari yang saya amati selama ini, atau tepatnya beberapa tahun belakangan ini, fenomena-fenomena alam ataupun fenomena-fenomena perilaku manusia itu menunjukkan ciri-ciri dari akhir zaman itu seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius bab 24 ayat 23 sampai 27. Ya, saya izin bacakan. Ya. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, "Lihat, Mesias ada di sini," atau "Mesias ada di sana," jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, "Lihat, ia ada di padang gurun," janganlah kamu pergi ke situ. Atau, "Lihat, ia ada di dalam bilik," janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Ya, itu tadi ayat Injil Matius yang mencirikan tentang akhir zaman Pak Budi. Sehingga muncullah pertanyaan saya kepada Pak Budi, sebenarnya akhir zaman itu kapan Pak Budi? Lalu salah satu ciri kemunculannya akhir zaman itu dengan mulai bermunculannya para antikristus atau nabi-nabi palsu. Nah, yang mau saya tanyakan itu sebenarnya siapakah antikristus atau nabi palsu itu Pak Budi? Lalu seperti apa ciri-ciri dari si antikristus atau nabi palsu itu sehingga saya dan juga mungkin orang-orang di luar sana juga bisa mengenali, bisa mengetahui bahwa oh, ini adalah ciri-ciri antikristus sehingga kami tidak mudah tersesat atau disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu yang mereka tebarluaskan itu Pak Budi. Ya, untuk sementara itu dulu Pak Budi, saya mohon penjelasan dan tuntunan dari Pak Budi. Ya, baik, terima kasih. Ya Pak. Ini tentang Kristus ya. Baik Pak. Antikristus. Ya. Oke. Karena ini tentang Kristus, tentang antikristus, maka kita harus mengertinya dalam konteks Kristianisme, ya. Bukan konteks yang di luar ya, di luar Kristianisme. Iya, benar. Maka antikristus yang kita bicarakan ini juga konteksnya Kristianisme, ya. Bukan yang di luar Kristianisme. Jadi yang di luar Kristianisme ya mohon jangan tersinggung, ya. Iya, Pak. Jangan marah-marah, jangan lalu kemudian mengutuk-ngutuk orang. Karena tindakan mengutukmu itu sudah menunjukkan kepribadianmu. Kenapa? Karena di sini kami hanya menjawab apa yang menjadi inti iman kami Kristiani, ya, bahwa ketika ada yang membingungkan kami, mengacaukan kami menjawabnya dari sudut pandang iman Kristiani. Jadi yang tidak merasa dirinya Kristen, ya nggak usah marah-marah, tersinggung ya. Iya, benar, Pak. Atau menggunakan kekuasaanmu atau pamormu untuk mengutuk-ngutuk atau menyalah-nyalakan, saya kira itu tidak bijaksana dan Anda sudah salah besar, keliru, salah kamar. Iya, ya. Iya. Karena kalau para antikristus melihat tayangan ini,
mereka akan marah-marah karena memang perbuatan mereka bertentangan dengan inti ajaran Kristen, dan ketika orang Kristen menyatakan imannya yang sebenarnya dengan penjelasan seperti ini, mereka akan marah karena usaha mereka gagal. Ya, jadi sekali lagi saya beritahu ini dasarnya, ini dari sudut pandang Kristianisme. Ya, Pak. Dajjal menurut iman Kristen, menurut tradisi umat Kristen ya. Dajjal menurut tradisi umat Kristen, bukan Dajjal menurut yang di luar Kristen ya. Iya. Kenapa saya menggunakan kata Dajjal? Karena sesungguhnya Dajjal ini bahasa Arab memang, tetapi merupakan serapan dari bahasa Siro-Aramaik. Ya, ini kita pelajari sejarahnya. Terminologi kata Dajjal ini sebetulnya berasal dari bangsa Syria, ya, atau Suryani, bahasa Syria, tetapi berdialek Aramaik. Ya, Aramaik ini bahasa ibu Yesus. Ya, bahasa ibu Yesus, bahasa ibunya Bunda Maria, ya. Bahasa ibunya murid-murid Yesus itu Aramaik. Ya, kitab suci dulu diterjemahkan dalam bahasa ini, Aramaik. Nah, Siro-Aramaik ini adalah bahasa Syria tapi dialeknya Aramaik. Ya. Dari kata Siro-Aramaik ini lalu diserap ke dalam bahasa Arab menjadi Dajjal. Di dalam bahasa Siro-Aramaik sendiri bunyinya bukan Dajjal tapi Dagala. Dagala. Ya. Pak. Dagala ini kemudian diserap ke dalam bahasa Arab menjadi Dajjal. Ya. Di dalam bahasa Arab lengkapnya Al-Masih ad-Dajjal. Al-Masih ad-Dajjal. Yang diserap dari bahasa Siro-Aramaik yaitu Masiha Dagala. Masiha Dagala. Mirip toh? Iya, mirip. Ya, karena memang diserap, bukan dibuat sendiri. Iya, benar. Masiha Dagala. Masiha atau Mesias atau Kristus atau di Arab menjadi Al-Masih, itu mengacu pada Yesus Kristus. Ya, jadi ini tradisi Kristen. Dia, kata Dajjal ini kemudian menjadi populer di Indonesia seolah-olah inilah istilah satu-satunya. Padahal Dajjal ini referensinya atau mengacu pada antikristus itu sendiri. Dagala, ya. Iya, Pak. Masiha Dagala atau Al-Masih ad-Dajjal itu kalau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya antikristus atau Mesias palsu. Ya, Mesias palsu atau antikristus dalam bahasa Indonesia ini dalam Arabnya Al-Masih ad-Dajjal yang diserap dari bahasa Siro-Aramaik yaitu Masiha Dagala. Sampai sini paham ya? Iya, paham, Pak. Ini saya ngomongin tradisi loh ya, sejarah. Bahasa Siro-Aramaik ini berlaku dari abad 2 sampai abad ke-7 Masehi. Ya. Lingua franca jadi ya. Ya. Jadi ini saya ngomongin sejarah sehingga kita tahu Dajjal yang dimaksud ini atau antikristus ini versi Kristen loh ya. Kalau di luar itu saya nggak bicara. Saya bicara hanya yang dari tradisi Kristen. Antikristus. Ya. Maka saya mengkajinya dari tradisi Kristen. Oke, karena yang dipermasalahkan, yang dipertanyakan adalah antikristus. Ya, benar. Kristus yang dimaksud adalah siapa? Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus Kristus ini kan. Iya. Maka harus pakai tradisi Kristen. Iya. Oke, untuk mengetahui ciri-ciri Dajjal ini kita bagi dalam dua ciri. Yang satu dari ciri karakternya, karakter si Dajjal ini atau si antikristus ini
Ya, ini sekali lagi dari tradisi Kristen, jadi yang tidak masuk di tradisi Kristen jangan tersinggung loh ya. Iya. Saya gunakan kata antikristus atau dajjal karena emang itu artinya gitu. Baik. Ya. Iya. Dengan ciri-ciri yang memang sudah ada juga di Injil, diciri-cirikan seperti ini, maka yang tersinggung berarti ya Anda masuk dalam golongan itu. Karena Anda mentersinggungkan sesuatu yang Anda buat berarti. Iya, betul. Ya, kalau Anda level tinggi harusnya diam, Baik. hening, tidak terganggu. Oke? Iya, Pak. Saya ulangi lagi, ini dari tradisi Kristen. Ya, kalau mau mengetahui ciri-ciri dari Dajjal ini atau Antikristus ini, saudara-saudara saya seiman dalam Tuhan Yesus, ya umat Kristen, siapapun Anda yang mendengarkan, ciri-ciri Dajjal supaya kita nggak ketipu di masyarakat. Ya, kita bagi dalam 2 ciri. Yang pertama dari segi karakternya. Karakternya. Yang kedua dari segi waktu kemunculannya. Dari waktu kemunculannya juga bisa ketahuan ini Dajjal apa enggak. Ya, karena dari waktu kemunculan itu menurut pernyataan Tuhan Yesus sendiri, nubuat dari Yesus waktu itu tentang akhir zaman, ciri-cirinya kayak apa itu kan ciri. Iya. Ya, bukan karangan. Iya, benar. Ya, kalau ada yang ragu dengan nubuat Yesus, berarti levelnya di atas Yesus. Salut itu saya. Ya, Iya, Pak. luar biasa. Oke, kita mulai dari karakternya ya, ciri karakternya. Ciri karakter, baik, Pak. Dajjal ini artinya dalam bahasa Syro-Aramaik ini dagala. Dagala ini artinya pendusta. Pendusta. Jadi artinya beberapa ya. Dia pendusta, menggunakan cara dia meniru. Ya, peniru, pendusta. Lalu anti, menolak, benci, menyangkal. Itu artinya dagala. Artinya dajjal itu. Atau kafir yang berarti menutup kebenaran. Ya, menutup kebenaran. Iya. Kita lihat satu-satu ayatnya supaya saya tidak ngarang bebas. Iya, benar. Kalau saya ngomong menurut pengalaman batin saya melulu, ngarang bebas repot. Iya. Karena pengalaman batin kita sehebat apapun harus selaras dengan pengalaman para suci di waktu yang lalu yang sudah dituliskan dalam kitab suci. Kalau pengalaman para suci di waktu lalu yang ditulis di dalam kitab suci, kok pengalamannya dengan kita beda, ini repot. Kita harus koreksi diri lagi. Karena para suci itu sudah teruji gitu loh. Iya. Ya, para rasul, murid Yesus dulu itu kan sudah diseleksi oleh Yesus sendiri, bukan asistennya Yesus. Ya, mereka itulah asisten Yesus. Yesus sendiri yang menyeleksi mereka, memilih mereka. Jadi pengalaman batin mereka ini dibilang salah. Luar biasa Yesus salah memilih orang untuk menyebarkan ajarannya. Lalu kita yang hidup di zaman sekian jauh ini kok lebih benar iki piye toh? Jadi pakai otak, nalar, waras ya. Iya, Pak. Walaupun zaman saya ini ya zaman edan. Benar, Pak. Tapi ya jangan ikut-ikutan jadi edan. Iya. Ya. Iya, Pak. Ngomongin tradisi orang tuh yang tahu sopan santun, tahu tradisinya, belajar dulu literasinya gimana. Jangan pakai pengalaman pribadi yang semau kita akhirnya mengarang bebas gitu. Nggak bisa. Kita ini mengajar banyak orang, harus ada pakemnya, harus ada patokannya gitu. Nggak bisa mengarang bebas. Nanti repot, bisa muncul banyak aliran, bingungin orang. Iya. Ya, Iya. sayangku. Baik, Pak. Semoga penjelasan saya ini bisa membuka wawasanmu dan membuat hatimu lebih tenang. Amin. Iya. Ya, Iya. amin. Saya doakan sungguh-sungguh semoga Yesus menyentuh hatimu. Amin. Iya. Ya, sepintar-pintar dirimu,
tidak akan bisa memahami Yesus kalau Yesus sendiri tidak menghendaki. Itu pengalaman saya. Dan kayaknya banyak orang mengalami seperti itu. Kalau Yesus tidak mengizinkan dengan kuasa Roh Kudusnya, orang tidak akan paham ajaran Yesus. Akan menentang. Oke, dari karakternya, yang satu dia suka meniru. Ciri-ciri orangnya itu suka meniru. Ini Dajjal manusia loh ya. Bukan hewan mata satu atau apa, kita nggak kenal di Kristen ya. Iya. Itu tradisi lain ya. Iya. Saya ngomong tradisi Kristen. Ciri yang pertama, dia suka meniru. Untuk apa? Menyesatkan umat Kristus. Ya, kita bisa buka di Matius bab 24 ayat 24. Coba tolong bacakan kalian yang ada di sini. Iya. Salah satu atau yang nanya kalau ada elektroniknya punya. Ya, kebetulan saya sudah Punya. dapat ya Siap. ayatnya. Ya. Nah, buka sudah. Sudah. Oke, coba Matius 24 ayat 24. Ayat 24. Ya, sebentar, Pak. Ya, ini. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Amin. Jelas toh? Ya, jelas, Pak. Ciri-cirinya dia meniru. Meniru apanya? Meniru mujizat Yesus, meniru kecerdasan Yesus, kehebatan, bicaranya memukau. Jadi meyakinkan sekali gitu loh. Dibuat mirip gitu ya, Pak. Iya, dia buat mirip. Semirip dan lalu meyakinkan orang. Ketika orang meyakinkan, di situ dia bisa menyampaikan ajaran yang isinya berbeda dengan ajaran Yesus. Di saat dia melakukan sampai akhir, yaitu memberi ajaran yang berbeda, itulah sesat. Dia menipu. Baik. Disitulah dia meniru untuk menipu. Pendusta. Baik. Ya. Jadi seorang pendusta yang menggunakan tiruan, dia meniru berperilaku sedemikian bagusnya, lembutnya, bahkan mujizat-mujizat, bahkan kecerdasannya, bahkan pengetahuan tentang hukum alam dan semuanya dia punya. Lalu dia begitu memukau orang banyak, bahkan murid Yesus yang percaya sekalipun. Ketika dia tahu orang itu sudah percaya, lalu dia melancarkan ajaran yang sesat. Sesat ini versi Kristen yaitu bertolak belakang dari apa yang disampaikan oleh Yesus sendiri, bahwa aku datang untuk menebus. Tetapi si antikristus ini akan mengatakan pada orang yang terlanjur percaya pada dia bahwa apa? Yesus datang tidak untuk menebus. Maka bagi saudara-saudara ya, Anda semua yang merasa sudah pintar dan bisa mengalami ini itu, iman orang jangan diutak-atik. Jangan ganggu iman orang. Karena ketika Anda mengganggu, mengubah inti ajarannya. Contoh, Yesus menebus, lalu Anda mengatakan Yesus datang tidak menebus. Ini mengubah inti ajaran banget ini. Ini sudah antikristus. Karena ciri antikristus adalah ini. Dia menyangkal kebenaran tentang Yesus dalam poin-poin yang nanti saya akan beri ciri yang berikutnya. Baik. Ya. Iya. Jadi saya harap jelas penjelasan ini ya. Iya, jelas, Pak. Jadi pertama, si antikristus ini memiliki ciri dia suka meniru demi bisa menipu, berdusta. Ketika dia niru kelembutan, kebaikan, kepintaran, cerdas, semua kehebatan itu, orang percaya pada dia. Ketika orang sudah percaya kepada dia, baru dia melancarkan isi ajaran yang menyimpang dari ajaran Yesus yang sesungguhnya. Baik. Disinilah dia menipu enggak? Iya, menipu sekali, Pak. Ya. Dengan cara meniru dulu di awal. Iya. Ini ajaran gereja, bukan ajaran saya. Jadi kalau Anda tersinggung, makanya jangan ganggu ajarannya orang kalau nggak tahu isinya. Baik. Ini saya sedang menjabarkan ajaran Kristen ya. Iya. Katolik, Ortodoks, Katolik Roma, Katolik Anglikan, Kristen, Protestan dengan semua aliran sama. Ini sama ini. Inti ajarannya sama tentang antikristus. Iya, Pak. Ya. Ciri yang kedua,
Pertama dia meniru, yang kedua dia anti. Anti ini maksudnya dia memusuhi, dia melawan, menyangkal, mengingkari. Ini versi gereja loh ya. Jangan tersinggung, kan boleh dong. Boleh. Supaya kami tahu berada di bingkai ajaran Yesus itu ya, kami menjaga diri dan ajaran kami. Iya. Yang diwariskan itu kami harus jaga dong keasliannya. Nggak boleh diganggu-ganggu hasutan atau masukan ajaran dari luar yang tidak mengakar gitu kan. Iya. Dari Yesus dan muridnya gitu. Iya, benar. Maka ciri yang kedua adalah dia anti. Artinya dia memusuhi, melawan, menyangkal, dia mengingkari hal-hal tentang Yesus. Baik. Apa saja yang dia ingkari? Yang pertama, antikristus ini akan mengingkari Yesus sebagai Kristus, sebagai Mesias, sebagai Almasih, sebagai penyelamat, sebagai penebus. Dia menyangkal. Kita bisa lihat di ayat 1 Yohanes, tolong buka 1 Yohanes bab 2 ayat 22. 1 Yohanes bab 2 ayat 22. Ya. Tolong carikan. Ya, sebentar. Ini enaknya kalau punya elektronik Ya. bisa langsung, cepat ya. bantu. Sudah bisa? Ya, sudah. 1 Yohanes bab 2 ayat 22. Ya. Coba. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sudah? Iya. Itu jelas loh. Iya, jelas, Pak. Di ayat tadi langsung dikatakan itu ciri antikristus. Antikristus, ya. Yang menyangkal Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Mesias. Di kitab Barnabas itu kan menyangkal Yesus sebagai Mesias, sebagai Kristus. Iya, benar. Artinya orang Islam pun tidak bisa pakai kitab itu. Itu kitab suka-suka itu, ditulis orang yang lucu, nggak bertanggung jawab, nggak punya dasar. Dia masuk dalam bid'ah, antikristus. Kalau versi Kristen. Iya. Dia mengacaukan ajaran utama, tapi lucu ya, dia lupa bahwa orang Islam pun mengaku Yesus adalah Mesias, Kristus. Benar. Tapi di kitab Barnabas, di situ dia malah menyangkal, menolak, anti, tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Jelas ya? Iya, jelas, Pak. Oke. Jadi saya kira ayat ini kan sudah cukup menguatkan loh ya. Iya, benar. Tidak perlu kita pakai pengalaman batin karena kita bukan masuk rasul di sini ya. Iya, baik. Saksi Kristus itu bukan kita ya. Saksi Kristus itu rasul-rasul yang pertama itu. Kita juga saksi, tapi ya saksi yang kita ngerti kan beda dong ya. Iya. Kelas kita kan beda lah. Iman kita juga jauh dibanding dengan rasul-rasul gitu ya. Iya, yang langsung bertemu Yesus Yang, pada zaman itu. Iya. Mereka kan hidup bersama gitu loh. Iya. Tahu, bahkan mungkin dibisiki kan. Iya, benar. Ada hal-hal penting, rahasia tentang Yesus itu kan mereka, bukan kita. Kita nggak tahu apa-apa. Iya, benar. Paham? Paham. Nah, jadi itu tentang cirinya yang kedua, yaitu dia anti. Anti, ya. Yang pertama dia suka meniru, yang kedua dia anti dengan kebenaran tentang Yesus. Ya. Iya. Yang ciri yang anti yang pertama tadi dia menyangkal Yesus adalah Kristus ya. Iya. Sangkalan dia yang kedua adalah dia mengingkari atau menyangkal Yesus itu datang sebagai manusia. Dia nggak percaya Yesus itu datang sebagai manusia. Ya. Iya. Ya, Yesus ini maksudnya firman ya. Iya. Firman Allah ini turun sebagai manusia itu dia nggak percaya. Kita lihat di 1 Yohanes. 1 Yohanes. Tolong. Iya, iya, Pak. Nah, 1 Yohanes bab 4 ayat 3 1. dan 2 Yohanes bab 1 ayat 7. Baik. Ya, 1 Yohanes bab 4 ayat 3 dan 2 Yohanes bab 1 ayat 7. Ya. Monggo. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Itu yang ayat yang pertama. Pertama. Ya. Berikutnya,
Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Ya, Jelas toh? cukup jelas ya. Saya nggak ngarang loh. Saya nggak ngarang bebas. Ini ada di dalam Injil semua. Ya, Lalu dari Injil itu kan dikelompokkan. ya, Apa saja yang menjadi ciri-ciri antikristus ya? ya, baik. Jadi kalau yang kedua dia cirinya anti, menolak, tidak percaya, Ya, menentang. Itu yang pertama dia menentang Yesus sebagai Kristus. Yang kedua dia menentang Yesus ini atau firman Allah ini datang turun sebagai manusia. baik. Dia nggak percaya. Itu ayatnya tadi ya. Ya, Menentang atau anti atau apa yang dia lawan yang ketiga adalah yang dia lawan benar tentang Yesus yang ketiga adalah mengingkari Yesus sebagai putra Allah dan tidak menuruti perintahnya. Jadi dia menentang yang ketiga tentang Yesus, yaitu dia tidak percaya Yesus itu putra Allah. baik. Makanya dia tidak mau menuruti perintahnya. Iya, Ini ciri yang ketiga, orangnya itu tidak percaya Yesus itu putra Allah dan makanya dia tidak akan menuruti perintah Yesus itu atau ajaran-ajaran Yesus. Ya. iya. Kita lihat saja di 1 Yohanes, tolong. 1 Yohanes ya. 1 Yohanes bab 3 ayat 23 sampai 24. Iya, Yohanes 1 Yohanes bab 3 sudah? sudah. Bab 23 ayat 23 sampai 24. 4. ayat. Oke. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Oke. Jelas toh? Iya. Jelas tuh ayatnya. Saya nggak ngarang-ngarang pakai mata batin, saya nggak ngarang. Ini asli. Semuanya sudah tertulis ya Pak? Iya, sudah tertulis. Ngapain kita cari-cari angel-angel coba? Baik. Ya. Iya. Dan antinya yang keempat tentang Yesus, penolakan dia atau tidak percayanya dia pada Yesus yang keempat adalah dia mengingkari Yesus telah datang dalam bentuk darah dan air, yaitu menebus melalui wafat di kayu salib. Ini berarti dia menyangkal tugas penebusan. Baik. Bahwa Yesus itu datang untuk menebus, itu dia nggak percaya. Dia bilang mustahil, nggak mungkin. Ini ciri penolakan atau anti dari si Dajjal ini, si antikristus yang keempat. Jadi dia selain menyangkal Yesus itu Kristus, Yesus itu mengambil bentuk manusia, lalu yang ketiga dia menyangkal Yesus itu putra Allah dan tidak mau mengikuti perintahnya. Yang keempat, dia tidak percaya bahwa Yesus ini datang untuk menebus. Ini ciri Dajjal antikristus yang keempat dalam hal anti, dalam hal tidak percaya, nolak gitu. Iya. Ya, itu 1 Yohanes bab 5 ayat 6. Tolong. 1 Yohanes bab 5 ayat 6. Silakan. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Amin. Jelas. Iya. Jadi bukan roh halus loh ya, Baik. yang memberi kesaksian. Iya. Ya. Iya. Boleh dong ya, saya ketawa. Bukan ngetawain. Iya. Ya lucu kan. Boleh dong lucu-lucu. Lucu yang wajar kan. Iya. Jadi ini Roh Kudus maksudnya ya, yang memberi kesaksian bahwa Yesus telah datang dengan darah dan air. Maksudnya darah yang ditumpahkan ketika dia menderita, air lambungnya yang keluar ketika ditombaki. Ya, Iya. penderitaannya bahwa yang keringatnya kan perlu bercampur darah semua itu kan. Itu untuk menebus, ada di dalam Injil. Ya. Iya. Jadi kita
percaya nggak percaya, orang Kristen ini ajaran kita, harusnya kita percaya. Kalau di luar Kristen ya nggak apa-apa, lakukan menurut keyakinan kita masing-masing gitu loh. Iya. Kan keselamatan itu memang ada pemahaman mutlaknya, tapi kan ada relatifnya. Iya. Ada yang merasa selamat kalau kaya, kan begitu. Baik. Kalau dia punya mobil yang harus apa itu namanya, Pajero Sport atau Pajero Sport? Pajero Sport. Oh, Pajero Sport. Aku pikir Pajero Sport. Iya, Pak. Kalau nggak Pajero Sport, dia nggak merasa bahagia, nggak merasa selamat, nggak merasa happy hidupnya. Ini akan ada juga orang yang merasa keselamatan adalah seperti ini. Iya, benar. Jadi nggak apa-apa, itu atur aja. Tapi bagi kita, para pengikut Kristus, sekian ini. Ya, Iya. inti ajaran iman kita tentang Yesus ya, bahwa Yesus itu ya Mesias, Juru selamat. Juru Selamat, Iya. Putra Allah yang turun dalam bentuk manusia, mengambil natur manusia untuk menebus, mati disalib, sekian, bangkit, naik ke surga. Itu inti iman kita. Iya, Pak. Yang lebih inti lagi adalah Yesus memiliki dua natur. Di dalam diri Yesus yang satu dan sama itu memiliki dua natur bersamaan, yaitu 100% Allah dan 100% manusia. Natur itu kodrat. Baik. Ya, memiliki dua kodrat sekaligus bersamaan di dalam dirinya, yaitu 100% kodrat kealahan dan 100% kodrat kemanusiaan. Ya, bersamaan, dan kita tidak bingung. Baik. Oke, itu ciri-ciri Dajjal tadi, ciri-ciri antikristus menurut karakternya. Karakternya. Ya, Iya, Pak. jelas ya? Iya. Kalau belum mengerti bisa putar ulang video ini, dengar dari awal. Baik. Ya, Iya. kan gak mungkin saya ulang ya. Jadi ciri yang kedua itu waktu kemunculannya. Waktu kemunculan. Karena Tuhan Yesus sendiri menyabdakan di dalam Injil, ya, tentang waktu akhir zaman tuh ciri-cirinya. Karena ditanyai muridnya, Yesus tidak mau bongkar semuanya karena nggak boleh kan, nggak semua hal harus dibongkar gitu. Iya. Walaupun Yesus tahu, tapi kan memang harus ada yang dijaga, ada yang boleh diberitahu. Jadi ini Yesus hanya memberitahu ciri-cirinya. Ketika akhir zaman itu sudah dekat, ciri-cirinya ada di dalam Matius bab 24. Iya. Tolong carikan. Matius bab 24 ayat 3 sampai 14. Matius Iya. bab 24 ayat 3 sampai 14. Tolong dibacakan. Baik, Pak. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi, semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa.
Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Itu Pak. Oke, sudah. No, kan sudah jelas toh? Iya jelas Pak. Kan tidak perlu saya ulangi lagi. Iya. Karena saya nggak hafal ayat yang sepanjang itu. Jadi dibacakan saja Iya. supaya kita tidak saling menipu kan. Iya. Nanti jadi dajjal lagi saya kalau nipu-nipu ayat saya pelintiri kan. Iya. Ciri-cirinya kan sudah jelas. Yesus bilang ini yang menjelang ya. Menjelang akhir zaman berarti sudah dekat. Itu adalah akan ada perang antara bangsa, raja bangkit melawan raja kan. Iya. Sudah ada belum sekarang? Sudah ada Pak. Apa contohnya? Yang sekarang sedang terjadi Rusia dan Ukraina. Oke, kan jelas itu. Iya. Sementara negara di belakang mereka berdua kan juga ada. Iya. Bukan hanya mereka berdua kan. Iya Pak. Ini kan bangsa melawan bangsa. Raja melawan raja. Di saat ini ketika perang sedang terjadi, penyakit, virus, Iya. COVID sudah belum? Sudah Pak. Dan yang nanti sejenisnya kan? Iya. Kelaparan. Sudah terjadi. Oke. Kelaparan ini kan sedang ini. Sedang dalam perjalanan menuju kelaparan kita ini. Iya. Saya nggak boleh ngomong terlalu banyak tentang gejala-gejala ini karena bukan hak saya. Baik. Cuma saya hanya berani katakan bahwa semua yang ditulis di dalam kitab Wahyu sedang terjadi. Baik. Semua yang ditulis dalam kitab Wahyu tentang akhir zaman sedang terjadi. Ya, Iya Pak. akan terasa boomnya itu di 2027 2000. sampai dan seterusnya. Saya hanya beritahu itu, tidak boleh terlalu banyak. Ya, Iya. nah. Kemudian ketika perang, ketika kelaparan, ketika penyakit muncul, di saat itulah muncul seorang yang mengatakan dirinya adalah Mesias, Kristus. Sudah ada belum? Ya sudah ada Pak. Cirinya sudah ada. Kita menurut kitab suci, apa yang Tuhan Yesus sabdakan secara langsung, itu kalimat langsungnya Tuhan Yesus. Ya, benar. Jadi kalau ada yang mau membela diri menyangkal, saya hanya mendasarkan pada ayat kitab suci. Ciri-cirinya ya boomingnya kayak gitu. Iya. Bahwa ciri akhir zaman adalah ada peperangan bangsa dengan bangsa, raja dengan raja, lalu ada kelaparan, ada Gempa bumi. kan sudah nih sedang. Iya, sedang terjadi. Apa itu lagi? Kelaparan, penyakit. Iya. Dan di saat-saat ini gejala alam seperti ini waktu kemunculannya, Iya. muncullah si Dajjal atau Antikristus versi sabda Yesus ini ya, bukan sabda saya. Iya. Akan muncul ada orang dengan terang banget tadi, Iya. yang muncul mengatakan akulah Mesias, akulah Kristus. Itu kalimat jelas kan tadi? Iya, jelas sekali. Sangat jelas. Sudah terjadi belum? Sudah terjadi. Oke. Kalau tentang Antikristus ini dari awal zaman para rasul sudah ada. Para agnostik ya. Iya. Sudah. Tapi kan mereka punya generasi gitu. Sampai zaman Arius dan kawan-kawan itu. Iya. Lalu sekarang ada ya yang macam-macam itu. Banyaklah. Menurut versi Kristen ini yang resmi ya, Iya. Kristen Protestan dengan cabangnya ya, alirannya saya nggak tahu berapa banyak, tapi Katolik tuh Katolik Roma, Katolik Ortodoks, Katolik Anglikan, Iya. ya itu jelas. Benar. Kami bukan meyakini, tapi yang tertulis seperti ini. Ya, bahwa di akhir zaman cirinya akan muncul fenomena seperti ini. Ya. Iya. Lalu
antikristus akan muncul, dan antikristus menurut versi gereja yang tadi itu, Iya. zaman ini itu adalah yang namanya Oneness, Oh iya. Unitarian, atau Saksi Yehova, Mormon. Ya. Iya. Ini menurut tradisi Kristen. Saya cuma ngomong apa yang sudah sedang berlaku ya. Iya. Bukan saya karang, saya nggak ngarang. Artinya gini teman-temanku yang lain ya, yang bukan Kristen. Kalau mau tahu tentang Yesus, data yang sejati, langsung saja ke Kristen Protestan yang resmi, Katolik Roma, Katolik Anglikan, atau Katolik Ortodoks. Iya. Itu resmi. Tapi di luar itu menurut kami itu masuk golongan antikristus. Oh, iya. Ya, dajjal atau bidat atau bid'ah atau bid'ah. Menurut versi kami, karena mengganggu ajaran iman kami dong. Iya, benar. Ya, Iya. takutnya kalian bergaul dengan yang jenis bidat tadi loh. Bid'ah yang tadi, lalu dia mengatakan saya Kristen juga. Tapi Yesus tuh begini loh. Dia Yesus tidak menebus loh. Saya Kristen juga loh, tapi Yesus tidak menebus. Ini lain, ini bidat, ini antikristus. Baik. Maka bergaulah yang resmi aja, yang cari yang gereja yang normal yang biasa-biasa itu, standar. Baik. Oke, kalau dari saya kira jelas karena kita berdasarkan pada biblis, Iya, benar. ya pada kitab suci, bukan kita ngarang-ngarang. Ya, saya nggak perlu pakai mutih, Iya. ya nggak perlu harus melean. Iya. Sudah ada, kita bisa baca. Iya. Oke, Berarti- kalau dari saya sekian. Iya, Pak. Saya bisa simpulkan sementara dari penjelasannya Pak Budi bahwa berarti akhir zaman ini sudah sedang terjadi saat ini ya Pak Budi. Dengan ciri-ciri yang sudah Ya. ada tadi. Lalu untuk ciri-ciri dari antikristus, dia itu si antikristus atau dajjal ini cenderung menirukan, dia menipu dengan cara menirukan ajaran-ajaran Yesus Kristus yang Gaya. gayanya, oh ya baik. Gayanya, setelah orang percaya pada dia karena kecerdasannya, kejeniusannya, tentang hal-hal tersembunyi, Iya. tentang mujizat-mujizatnya. Iya. Ketika orang sudah percaya, baru dia kan sudah percaya. Iya. Maka apapun yang dia katakan akan dipercayai. Disitulah dia melancarkan ajaran-ajaran yang justru bertentangan dengan ajaran Yesus secara asli. Baik. Itu loh. Ya, baik, Pak. Berikutnya, selain menipu dengan cara meniru tadi, dia juga anti terhadap Yesus sebagai Kristus. Dia mengingkari Yesus sebagai Kristus, lalu mengingkari Yesus datang sebagai manusia. Ya. Yang mau saya tanyakan kembali Pak Budi, dari penjelasan Pak Budi, apakah sebenarnya apa motivasi dari si antikristus ini untuk melancarkan menyesatkan orang melalui pengajaran-pengajaran palsu yang berlawanan atau bertentangan dengan ajaran asli Yesus Kristus itu? Apakah mereka menyadari akan apa yang telah mereka lakukan itu, Pak Budi? Ya. Sudah. Iya. Nah, kalau motivasi mereka ada di dalam lubuk hati terdalam. Baik. Saya nggak tahu, nggak bisa lihat batin orang itu. Ya. Susah. Kita nggak punya kemampuan clairvoyance kayak gitu ya. Baik. Ya, kemampuan mata ketiga, kemampuan batin itu kita nggak punya. Jadi ya kita nggak tahu rahasia tersembunyi di bilik hati terdalam para antikristus ini. Motivasinya apa nggak tahu saya. Dari gejala-gejala yang mereka perlihatkan, mungkin Pak Budi bisa memberikan menurut Pak Budi sebenarnya apa motivasi mereka yang terlihat dari gejala perilaku yang mereka lakukan? Perilaku yang tadi itu ya, Iya, ciri-ciri. menyesatkan orang melalui meniru. Itu kan perilakunya. Baik. Tapi kalau motivasi kan di dalam hati.
saya nggak berani ngomongin isi hati orang terlalu banyak karena takutnya salah kan. Karena itu wilayah batin individu ya, private-nya orang. Ya, kan saya di luar wewenang saya. Baik, baik. Kan motivasi toh tak pertanyaannya. Motivasi. Jadi saya minta maaf saya nggak bisa jawab di ranah ini. Baik. Karena itu wilayah kepribadian orang, batin orang, seperti apapun kita tidak punya hak. Tapi kita punya hak untuk mengatakan ciri-ciri Ya. perilaku sekian itu masuk dalam golongan antikristus. Perilaku sekian masuk dalam golongan antikristus. Itu kita harus buat untuk rambu-rambu buat kita. Biar kita nggak tertipu gitu loh. Baik. Tapi soal si orangnya ini melakukan dengan motivasi apa di dalam hati. Nah itu nggak tahu saya. Baik. Karena bisa beragam toh. Iya, benar Pak. Nggak apa-apa toh. Saya nggak bisa jawab kalau ini. Ya, baik Pak. Ya.